Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan RR Haura, saya sendiri, Cindy Rahmadani, Debbie Cynthia, Akmal Aryon, Nipa Susanti, Imam Prasetyo, Syauma, Theophilus Barus, dan Herianto akan menjelaskan tentang sifat fisik minyak dan lemak. Next. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu lemak dan minyak. Lemak dan minyak adalah suatu trigliserida atau triasilgliserol. Perbedaan lemak dan minyak diantaranya yang pertama, lemak berbentuk padat dan minyak berbentuk cair pada suhu kamar. Yang kedua, lemak tersusun oleh asam lemak jenuh, sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tidak jenuh. Dan yang ketiga, lemak dan minyak adalah bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Minyak. Minyak adalah istilah umum untuk semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air. Minyak biasanya mengacu ke minyak bumi atau petroleum atau olahannya seperti minyak tanah. Namun, minyak bisa dimaksud sebagai bagian dari diet makanan seperti minyak makan, minyak goreng, minyak bakar pelumas, dan minyak wangi-wangian atau minyak nilam. Minyak dalam makanan dibagi menjadi minyak yang dihasilkan oleh tumbuhan yaitu minyak nabati dan hewan yaitu minyak hewani. Selanjutnya adalah sifat fisik minyak. Kenapa penting mengetahui sifat fisik minyak? Karena untuk menentukan kualitas lemak atau minyak. Yang kedua adalah untuk menentukan arah pemanfaatan atau edible atau non-edible. Yang ketiga adalah menentukan elemen yang dipakai dalam pemanfaatannya. Yang keempat adalah menentukan tingkat kerusakan yang terjadi pada lemak atau minyak. Baik, selanjutnya viskositas. Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir cepat, sedangkan lainnya mengalir secara lambat. Minyak goreng yang belum dipakai mempunyai nilai viskositas yang paling besar karena minyak tersebut kerapatannya lebih besar karena belum mengalami pemanasan, sehingga gesekan yang terjadi antara lapisan-lapisan dalam minyak tersebut lebih besar dan viskositasnya juga besar. Viskositas dalam cairan ditimbulkan oleh gesekan dalam lapisan-lapisan dalam cairan. Sehingga makin besar gesekan yang terjadi, maka viskositasnya semakin besar. Begitu juga jika gesekan yang terjadi lebih kecil, maka viskositasnya juga kecil. Dengan mengecilnya nilai viskositas, maka biasanya nilai titik didih dari fluida tersebut semakin rendah. Pengukuran viskositas minyak goreng dapat dilakukan menggunakan viskometer. Selain menggunakan viskometer, viskositas dapat diukur menggunakan fiber optik. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan viskositas cair naik dengan naiknya tekanan. Yang kedua, temperatur viskositas akan turun dengan naiknya suhu. Yang ketiga yaitu kehadiran zat lain penambahan gula atau tebu meningkatkan viskositas air. Yang keempat, ukuran dan berat molekul viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Misalnya laju aliran alkohol cepat. Yang kelima yaitu ikatan rangkap viskositas akan naik jika ikatan rangkap semakin banyak. Yang keenam, kekuatan antar molekul viskositas air naik dengan adanya ikatan hidrogen. Viskositas CPO dengan gugus OH pada trigliseridanya naik pada keadaan yang sama. Yang selanjutnya tentang warna dan juga bobot jenis. Yang pertama kita bahas tentang warna. Warna terdiri dari dua golongan. Golongan yang pertama yaitu zat warna alamiah, yaitu secara alamiah terdapat dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak dalam proses pengekstraksian. Zat warna tersebut antara lain alfa dan beta karoten berwarna kuning, xanthofil berwarna kuning kecoklatan, klorofil berwarna kehijauan, dan antosianin berwarna kemerahan. Golongan kedua yaitu zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah, yaitu berwarna gelap disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol atau vitamin E. Warna coklat disebabkan oleh bahan untuk membuat minyak yang telah busuk atau rusak. Warna kuning umumnya terjadi pada minyak yang tidak jenuh. Nah, sedangkan untuk minyak dalam keadaan murni itu tidak memiliki warna, rasa, dan juga bau.
Selanjutnya yang kedua yaitu bobot jenis. Bobot jenis minyak merupakan sifat fisik minyak yang biasanya digunakan untuk menyatakan tingkat kemurnian minyak goreng. Bobot minyak lebih ringan daripada air, yaitu sekitar 0,91 sampai dengan 0,94 gram per liter. Bobot jenis dari minyak dan lemak biasanya ditentukan pada temperatur 250 derajat Celcius. Pada penetapan bobot jenis, temperatur dikontrol dengan hati-hati dalam kisaran temperatur yang pendek. Selanjutnya adalah pelarutan. Pelarutan didefinisikan sebagai jumlah terbanyak atau yang dinyatakan baik dalam gram atau dalam mol, yang akan larut dalam keseimbangan dalam volume pelarut tertentu pada suhu tertentu. Sebagai contoh, pencampuran gula pasir dan air akan membentuk suatu larutan, yaitu campuran antara zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarut yang jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Pelarut adalah zat yang digunakan untuk melarutkan suatu zat dan biasanya jumlahnya lebih besar daripada zat terlarut. Larutan terdiri dari zat terlarut dan ditambah pelarut. Suatu larutan tidak dapat lagi dibedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Keduanya telah sempurna bercampur dan disebut homogen. Keadaan pada saat gula pasir yang ditambahkan tidak dapat larut lagi disebut dengan larutan penuh. Berdasarkan definisi tersebut, maka larutan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, larutan penuh adalah suatu keadaan ketika suatu larutan telah mengandung suatu zat terlarut dengan konsentrasi maksimum. Yang kedua, larutan tak penuh adalah larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut. Yang ketiga, larutan lewat jenuh adalah larutan yang sudah tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga menyebabkan terbentuknya endapan. Selanjutnya adalah indeks bias pelarutan. Indeks bias pelarutan adalah satu dari beberapa sifat optis yang penting dari suatu medium. Pengukuran indeks bias suatu zat air penting dalam penilaian sifat dan kemurnian cairan. Konsentrasi larutan dan perbandingan komponen dalam campuran dua zat air atau kadar yang diekspektasikan dalam larutnya. Indeks bias zat cair dapat diukur dengan berbagai metode, di antaranya adalah metode interferometri yang meliputi interferometri, Match-Zehnder, Ebby-Perot, dan Michelson. Metode lain adalah deviasi minimum atau spektrometer, serta metode refraktometer AB. Metode refraktometer AB adalah metode yang sederhana, tidak membutuhkan waktu yang lama, serta tidak membutuhkan sampel yang banyak. Fire point atau titik bakar atau titik api adalah suhu terendah di mana uap minyak bumi dan produknya akan menyala dan terbakar secara terus-menerus kalau terkena nyala api pada kondisi tertentu. Penentuan fire point ini sebagai kelanjutan dari flash point, di mana apabila contoh akan terbakar atau menyala kurang lebih 5 detik, maka suhunya sebagai fire point. Penentuan titik nyala tidak dapat dilakukan pada produk-produk yang volatil seperti gasolin dan solvent-solvent ringan karena mempunyai flash point di bawah temperatur normal. Titik bakar atau fire point adalah temperatur terendah di mana suatu produk petroleum terbakar sementara atau ignitis momentarily, tetapi tidak selamanya. Titik bakar juga dapat didefinisikan sebagai temperatur terendah di mana bahan bakar cair yang dipanaskan pada keadaan baku dapat terbakar minimal selama beberapa detik. Atau titik nyala adalah suhu terendah di mana minyak atau uap minyak dan produknya dalam campuran dengan udara akan menyala apabila terkena percikan api kemudian mati kembali. Minyak bumi yang mempunyai flash point terendah akan membahayakan karena minyak tersebut mudah terbakar. Apabila minyak tersebut mempunyai titik nyala tinggi juga kurang baik karena akan susah mengalami pembakaran. Tapi kalau ditinjau dari segi keselamatan, maka minyak yang baik mempunyai flash point yang tinggi karena tidak mudah terbakar. Flash point ditentukan dengan jalan memanaskan sampel dengan pemanasan yang tetap. Setelah tercapai suhu tertentu, nyala penguji atau test flame diarahkan pada permukaan sampel. Test flame ini terus diarahkan pada permukaan sampel dengan berganti-ganti sehingga mencapai atau terjadi semacam ledakan. Karena adanya tekanan dan api yang terdapat pada test flame akan mati. Inilah yang disebut dengan flash point. Titik asap.
Titik asap adalah temperatur ketika minyak atau lemak pada kondisi tertentu menguapkan sejumlah senyawa volatil yang memberikan penampakan asap yang jelas. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang kuliner untuk menentukan jenis minyak yang tepat untuk proses tertentu. Makin tinggi titik asapnya, makin baik mutu minyak goreng itu. Titik asap minyak goreng tergantung dari kadar gliserol bebas. Lemak yang digunakan untuk menggoreng, titik asapnya akan turun karena telah terjadinya hidrolisis. Pemanasan lemak atau minyak sebaiknya dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dari seharusnya. Pada umumnya, suhu penggorengan adalah 177 sampai 221 derajat Celcius. Adanya titik asap menandakan bahwa minyak goreng tersebut mengalami kerusakan fisik. Hubungan titik asap dengan asam lemak bebas memiliki hubungan yang berbanding terbalik, yaitu semakin turun titik asap, maka kandungan asam lemak bebas akan meningkat. Penurunan titik asap ini disebabkan oleh minyak yang teroksidasi karena kontak dengan udara, panas dengan suhu yang tinggi, dan lama waktu penggorengan, sehingga terjadi penguraian molekul-molekul minyak. Selanjutnya yaitu titik didih atau boiling point. Titik didih atau boiling point adalah suhu atau temperatur ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Titik didih akan semakin meningkat dengan bertambah panjangnya rantai karbon asam lemak tersebut. Pada teknologi makanan, lemak dan minyak memegang peranan penting karena minyak dan lemak memiliki titik didih yang tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Maka dapat digunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya dan menjadi kering. Selanjutnya ada titik leleh atau titik cair. Titik leleh atau titik cair merupakan keadaan atau kondisi suhu suatu minyak dan lemak mencair. Titik leleh dapat menentukan kualitas fisik lain seperti hardness dan karakteristik thermal dari minyak dan lemak. Titik leleh minyak dan lemak sangat tergantung pada asam lemak dan susunannya yang terkandung pada trigliserida. Asam lemak berantai pendek memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan asam lemak berantai panjang. Semakin banyak ikatan rangkap, maka titik leleh semakin rendah. Dan yang terakhir adalah oiliness, yaitu kemampuan untuk membentuk lapisan berminyak pada permukaan bahan atau lubrikan films. Oiliness terbagi menjadi dua, yang pertama edible fat oil, yang kedua non-edible fat oil. Yang pertama yaitu minyak sebagai pelumas yang dapat dimakan atau dikonsumsi yang berasal dari nabati atau hewani termasuk susu. Contohnya adalah margarin dan mentega. Dan yang kedua adalah non-edible fat oil, yaitu oiliness pada minyak yang tidak dapat dimakan. Contoh oli pelumas mesin. Pelumas atau oli berasal dari base oil yang bisa didapatkan dengan mengolah dari minyak bumi atau dari sisa penggunaan oli atau oli bekas atau crude oil. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.